Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisyaro Pangestuti, NIM A311911036, golongan A, nomor absen 23, program studi produksi tanaman hortikultura, jurusan produksi pertanian, Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan landscape mengenai redesain alun-alun Kota Jember. Data analisis lapang. Dari hasil analisis data di lapang bahwa tapak merupakan area ruang terbuka. Tapak berupa alun-alun kota yang berada di Jember. Luas dari tapak ini yaitu kurang lebih 24.000 meter persegi. Alun-alun Jember merupakan arus pertemuan dari Jalan Raya Jember yang merupakan pusat perniagaan. Jalan dari utara menghubungkan Jember dan Bondowoso dan jalan dari selatan menghubungkan Jember dan Banyuwangi. Letak yang strategis menjadikan alun-alun Jember selalu menjadi keramaian. Karakter alun-alun Kota Jember. Alun-alun Jember merupakan destinasi wisata masyarakat Jember maupun dari luar Jember yang tidak pernah sepi setiap harinya. Bahkan di malam minggu dan minggu pagi merupakan puncak pengunjung yang datang. Selain murah meriah dalam hal ongkos, juga segi kebersihan dan kenyamanan cukup memuaskan. Bahkan juga ada tempat kuliner, bermain untuk anak-anak atau playground. Alun-alun Jember adalah ruang terbuka hijau yang bebas digunakan untuk umum sepanjang tidak digunakan untuk hal-hal seperti hal asusila, politik, dan hal yang dilarang. Konsep eco-contemporary. Konsep yang diadaptasi pada tapak yaitu eco-contemporary alone, yang menandai sebuah desain yang lebih maju, variatif, fleksibel, dan inovatif. Jenis material dan pengolahan material maupun teknologi yang dipakai untuk menampilkan gaya yang lebih baru baik secara bentuk maupun tampilan. Konsep ini mengandung arti bahwa alun-alun Kota Jember didesain secara ekologis dan memadukan karakter dari Kabupaten Jember. Aplikasi ekodesain dalam tapak fokus pada berbagai aspek, yaitu efisiensi energi, efisiensi air, konservasi tanah dan air, preservasi budaya, vegetasi lokal, dan mengurangi limbah melalui pendekatan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Output hasil kerja berupa rencana set plan dengan detail meliputi layout, tampak potongan dua arah, perspektif, sketsa, dan animasi video. Analisis lingkungan alun-alun Kota Jember. Permasalahan yang perlu diperbaiki dalam pembenahan alun-alun Kota Jember. Alun-alun ini didesain berbasis persepsi dan perilaku dengan mempertimbangkan ekologi, estetika, maupun fungsional untuk mengatasi permasalahan pada tapak. Persepsi dan perilaku pengunjung diangkat untuk mewujudkan konsep ekodesain dalam alun-alun tersebut. Persepsi pengunjung yang utama untuk mewujudkan alun-alun yang ekologis adalah pengadaan vegetasi yang sesuai, ketersediaan fasilitas yang memadai, dan kondisi fisik alun-alun yang menarik. Selain itu, perilaku pengunjung yang tidak ekologis diantaranya, pertama, membuang sampah sembarangan. Tidak sedikit kita dapati sampah berserakan di mana-mana. Yang kedua, buang air kecil sembarangan. Tidak adanya fasilitas kamar mandi kecil atau toilet, sehingga banyak pengunjung membuang air kecil sembarangan di beberapa titik tercium bau pesing yang mengganggu pengunjung lainnya. Yang ketiga, membakar sampah dalam alun-alun. Seringkali ditemukan di bawah pepohonan kalau pedagang-pedagang melakukan pembakaran sampah-sampah bekas dagangannya. Yang keempat, membuang air limbah bekas mencuci piring. Biasa dilakukan oleh oknum-oknum pedagang kaki lima yang kurang memperhatikan kebersihan. Yang kelima, keberadaan pedagang kaki lima yang berceceran, terlebih ketika menjelang malam, semakin meluas dan mengganggu sebagian pejalan kaki. Yang keenam, meninggalkan bekas kerangka warung dalam alun-alun dan penggunaan listrik yang tidak hemat energi. Selain itu, permasalahan lainnya yang timbul seperti
Yang pertama, sarana bermain anak playground. Sebagian besar fasilitas bermain perlu adanya perbaikan karena sudah tidak layak untuk digunakan. Jika hal tersebut diabaikan, maka dapat menimbulkan kecelakaan bermain pada anak-anak. Yang kedua, sarana olahraga. Keberadaan sarana olahraga yang kurang layak, maka diperlukan perbaikan-perbaikan serta perlengkapan fasilitas. Yang ketiga, jalan pedestrian yang ada beberapa titik berlubang dan sebagian ubin yang terkelupas sehingga dapat membahayakan pengunjung. Yang keempat, pepohonan dan rerumputan yang perlu dilakukan peremajaan. Analisis penataan alun-alun Kota Jember. Yang pertama, analisis urgensitas alun-alun Kota Jember. Alun-alun kota seharusnya menjadi tempat yang sejuk, bersih, dan nyaman untuk tempat berlibur masyarakat. Namun, keberadaan fasilitas umum seringkali menjadi tidak bisa digunakan selayaknya karena pihak-pihak terkait yang kurang memperhatikan. Dengan demikian, urgensi meningkatkan kembali kualitas dan fungsi alun-alun Kota Jember sebagai landmark kota yang beridentitas dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, preservasi fungsi lapangan upacara yang tetap dipakai untuk kegiatan formal kepemerintahan. Yang kedua, preservasi fungsi hutan kota sebagai paru-paru kawasan, sekaligus sebagai area sosioekologi yang merupakan wahana ilmu pengetahuan. Yang ketiga, revitalisasi lapangan rumput karena kondisi rerumputan yang jauh dari kata bagus dalam segi apapun. Yang keempat, revitalisasi pedestrian quality sebagai akses utama dalam kawasan dengan dilakukan penambahan guiding block bagi pengunjung difabel tunanetra. Yang kelima, revitalisasi sarana olahraga dengan pengembangan area kegiatan olahraga. Yang keenam, pengaturan fasilitas kamar mandi kecil atau toilet bagi para pengunjung. Dan yang ketujuh, pengaturan fasilitas penjualan aneka makanan atau lesehan dan aneka barang pedagang kaki lima yang keberadaannya bersejaran dan berantakan, yang ketika malam semakin meluas dan mengganggu sebagian pejalan kaki. Yang kedua, analisis arsitektural alun-alun Kota Jember. Analisis arsitektural mencakup pemrograman terhadap aspek-aspek yang merupakan faktor penentu rancangan tapak. Aspek-aspek ini meliputi fungsi pelaku, aktivitas, elemen landscape, kelas dan lunak, serta kualitas visual, seperti struktur ruang, pola tata hijau, sirkulasi, dan preservasi. Keseluruhan aspek fisik tersebut dikaitkan dengan kondisi sosial, sosiokultural, sosioekonomi, sosiopolitik, sosiokemasyarakatan, dan sosioekologi masyarakat di wilayah perencanaan. Dengan demikian, dalam konteks arsitektural, guna meningkatkan kembali kualitas dan fungsi alun-alun Kota Jember, maka dapat diupayakan seperti berikut. Yang pertama, pada area lapangan alun-alun dilakukan penanaman tanaman penutup tanah berupa rerumputan dan dilakukan pembuatan resapan-resapan air. Yang kedua, pada area hutan kota dilakukan pemeliharaan dan perawatan. Pada pepohonan diberikan label nama seperti nama lokal, nama umum, dan nama ilmiah sebagai fungsi edukasi bagi pengunjung, serta dilakukan penambahan elemen hardscape berupa pedestrian, bangku taman, meja taman, dan lampu taman. Yang ketiga, pada area bermain anak atau playground akan dilakukan perombakan sarana bermain dan dilakukan penempatan area yang pas untuk bermain anak, sehingga anak-anak yang bermain bisa nyaman dan aman. Yang keempat, pada pedestrian utama dilakukan penataan material sirkulasi, penambahan bangku taman, pot tanaman, dan diberikannya guiding block atau garis kuning petunjuk jalan bagi tunanetra. Yang kelima, pada sisi utara alun-alun akan dilakukan penambahan air mancur dengan penambahan ikon patung berbentuk daun tembakau sebagai maskot kota khas Kota Jember. Yang keenam, pada area-area yang digunakan untuk tempat jualan PKL dan penjualan makanan lesehan akan dilakukan pembangunan tempat khusus sebagai area pujasera alun-alun dan penambahan food court bagi pengunjung. Yang ketujuh, pada area tengah alun-alun akan dibangun kamar mandi kecil atau toilet umum sebagai fasilitas bagi pengunjung. Yang kedelapan, pada area olahraga akan dilakukan peningkatan fasilitas olahraga dengan penataan perkerasan dan penataan komponen olahraga seperti basket, voli, dan futsal, serta penambahan bangku bus perbola sebagai tempat istirahat pengunjung setelah selesai olahraga.
Yang kesembilan, pada area tapak secara keseluruhan akan diberikan fasilitas berupa tempat sampah, lubang resapan air, saluran air bersih, dan saluran air kotor sebagai fasilitas penunjang kenyamanan alun-alun. Rencana penataan landscape alun-alun Kota Jember. Rencana penataan elemen landscape pada tapak alun-alun Kota Jember lebih ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, yaitu dengan mempertegas eksistensi dan keberadaannya sebagai ruang terbuka bagi masyarakat dengan cara: 1. Meningkatkan kualitas visual dengan penataan elemen landscape yang selaras dengan lingkungan, ekspresif, berkesan terbuka, mampu mewaspadai aktivitas masyarakat, memiliki view yang bagus, alami, dan terpelihara. 2. Menata kembali keanekaragaman vegetasi sebagai elemen utama landscape sesuai dengan fungsi-fungsinya melalui pemilihan bentuk, warna, dan tekstur yang sesuai. 3. Penggunaan vegetasi pada pinggir lahan sebagai pembatas fisik atau physical barrier antara alun-alun dengan jalan raya. Yang keempat, penggunaan vegetasi pada tengah tapak diutamakan vegetasi yang memiliki lingkar lebar sebagai pengendali iklim atau shading. Lingkup desain tapak. Pada bagian utara taman terdapat patung dengan aksen daun tembakau sebagai maskot Kota Jember yang menggambarkan bahwa Kota Jember merupakan wilayah penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, untuk desainnya ditonjolkan ikon daun tembakau sebagai ciri khas atau karakter dari Kota Jember sebagai sentra tembakau. Redesain alun-alun Kota Jember ini mengambil konsep ramah lingkungan karena pengkerasan kurang dari 25% dari wilayah seluruhnya. Selain itu, diambil konsep eco-contemporary alone, juga menghadirkan desain fokus pada berbagai aspek, yaitu efisiensi energi, efisiensi air, konservasi tanah dan air, preservasi budaya, vegetasi lokal, dan mengurangi limbah melalui pendekatan 3R. Redesain alun-alun ini menghadirkan sifat rekreatif dan edukatif yang ditonjolkan melalui sarana bermain anak berupa playground, area flora dengan berbagai macam tanaman yang dilengkapi dengan papan nama yang dijadikan untuk edukasi botani bagi anak-anak, ruang bersantai yang cocok untuk berpiknik, pujasera yang cocok untuk rekreasi kulineran khas Jember, dan desain di setiap sudut-sudut yang menampilkan keindahan dapat dijadikan sebagai spot foto bagi pengunjung. Desain alun-alun yang penuh dengan tanaman, baik pepohonan besar maupun hanya sekedar tanaman hias, ini menjadi penguat sejarah Kota Jember yang dimana menunjukkan bahwa Jember merupakan kota hijau yang sejuk akan pepohonan. Alun-alun Kota Jember didesain dengan pemanfaatan waktu 24 jam. Alun-alun didesain terbuka tanpa adanya pembatas berupa pagar atau sejenisnya. Namun alun-alun Kota Jember ini diberikan pembatas alami berupa pohon-pohon rindang di sekitar alun-alun. Tidak adanya pos penjaga sehingga pengunjung bebas keluar masuk kapanpun. Pedestrian alun-alun Jember akan ditambahkan guiding block sebagai petunjuk jalan pengunjung yang menderita tunanetra. Selain itu, pedestrian didesain tanpa tangga agar pengunjung yang memakai kursi roda juga dapat berkeliling di alun-alun kota. Tingkat keamanan dan kenyamanan pengunjung dapat diukur dari seberapa baik dan lengkapnya fasilitas yang ada di alun-alun. Seperti contoh, area playground untuk anak-anak diletakkan pada tengah tapak jauh dari jalan raya, supaya anak-anak bisa bermain dengan aman, sebab jika area playground diletakkan pada area pinggir, ditakutkan anak-anak yang kurang pengawasan orang tua akan berlari ke arah jalan raya. Kenyamanan pengunjung tercipta jika fasilitasnya mendukung, seperti contoh sarana olahraga yang semakin lengkap, ditambahkan toilet umum, dan diletakkannya tong-tong sampah pada setiap sudut. Area alun-alun ditanami banyak tanaman pepohonan guna menciptakan konsep green city atau atribut kota hijau. Taman kota dan alun-alun ini akan didominasi oleh tanaman yang selain difungsikan sebagai penunjang estetika juga digunakan sebagai pengatur iklim lingkungan sekitar alun-alun. Pemeliharaan
Taman ini tidak begitu sulit. Pohon yang tumbuh dan bunga yang ditanam diusahakan bukan tanaman yang perlu banyak perlakuan dan perawatan. Perawatan mungkin hanya akan dilakukan sesekali jika rumput mulai terlalu tinggi, bunga mati dan harus disulam dengan bunga baru, dan ranting atau dahan pohon yang sudah tidak sehat dan beresiko membahayakan pengunjung harus dipotong. Berikut merupakan gambaran perspektif dari redesain alun-alun Kota Jember. Berikut merupakan rencana anggaran biaya berupa material softscape. Berikut rencana anggaran biaya material hardscape. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.